Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabda darsana hadal yaum. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala usul syirki tis'ah. Ya, Syekh berkata, ya di sini, jelas nggak? Layar saya tampil nggak layar saya? Enggak. Layar saya kelihatan nggak sih? Terlihat, Ustaz. Nah, baik. Saya gedekan sedikit saja ya. Nah, Qala syekhuna hafizahullah ta'ala usul syirki tis'ah. Ya, pokok-pokok dari kesyirikan itu ada 9. Tapi sebelum itu Syekh di sini menjelaskan asyirku nawan ya. Syirik itu ada 2 ya. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik itu ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Nah, amma syirkul akbar ya, mulai masuk ke definisinya. Apa itu syirik besar? Ya, syirik besar itu apa? Fahuwa an yaj'alal 'abdu lillahi niddan au ya'budu ghairahu min hajarin au syajarin au syamsin au qamarin au nabiyyin au malakin au ghairi dhalik. Wa hadha syirkul akbar la yaghfirullahu li sahibihi. Nah, adapun syirik akbar adalah ketika seseorang menjadikan ketika seorang hamba menjadikan seruan yang lain bagi Allah atau tandingan bagi Allah ya. Dan dia menyembahnya dia menyembahnya. Di sini saya mencontohkan misal seseorang itu menyembah kepada selain Allah. Misal dari dia menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah matahari, atau menyembah bulan, atau menyembah nabi gitu ya. Nabi pun tidak boleh ya. Atau malaikat ya. Orang menyembah Jibril misalnya tidak boleh. Atau yang selain itu ya. Intinya dia itu menjadikan sesembahan ya, sesembahan yang lain selain Allah. Jadi ada orang dia tidak hanya menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah ya. Wa hadza syirkul akbar, dan syirik akbar ini atau syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang melakukannya kalau dia tidak bertaubat sampai dia meninggal maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dicatat ya. Mungkin nanti keluar di ujian. Misal pernyataan di sini, orang yang melakukan syirik akbar dan meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah akan mengampuni orang tersebut misalnya. Nanti pilihannya benar atau salah. Ya, seperti itu. Jadi saya pahami bahwasanya orang yang melakukan syirik besar, maka dia tidak diampuni ya. Kecuali dia taubat sebelum meninggal. Ya. Kalau dia ternyata terus berbuat syirik sampai dia meninggal, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalilnya dari surat An-Nisa. Qala subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Ya, wa hadza syirk la yadkhilullaha sahibahu al-jannah. Dan perbuatan syirik ini membuat orang yang melakukannya itu jadi tidak dimasukkan ke surga. Ya, jadi orang yang berbuat syirik, ini Allah tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga ya. Makanya bagi kita ya dan kaum muslimin berbanyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak berbuat syirik ya. Nah, qala subhanahu, Allah SWT berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Ya. Sesungguhnya dia ya, man yusyrik billah, barang siapa yang telah atau barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, siapa yang keluar? Hidayah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ya Allah mengharamkan surga atasnya. Ya, surga ini jadi haram atas orang tersebut. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 72. Nah, selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Al-Qur'an, ada juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala
annar, ya, dakhala annar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mati, ya, barang siapa yang mati dan dia menyeru, ya, kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah dan menjadikan selain Allah itu tandingan, ya, seseruan selain Allah, sembahan selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk masuk neraka, ya. Jadi ancamannya sangat berat, ya. Langsung tertulis neraka, ya. Jadi sangat berat. Faman asyraka billahi subhanahu wa ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an kama annahu man amana billahi wa mata fahuwa min ashabil jannah wa in audziba bin nar. Nah, maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah kemudian mati, ya, atau meninggal musyrikan, dan matinya itu dalam keadaan musyrik, dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, ya, maka bagaimana konsekuensinya? Maka konsekuensinya adalah fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk dari golongan penghuni neraka. Qat'an, ya. Kama annahu man amana billah, ya, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, wa mata fahuwa min ashabil jannah, dan orang yang beriman kepada Allah tersebut dia mati dalam keadaan beriman, tidak berbuat syirik, maka dia termasuk ke dalam ahli surga. Wa in uziba binnar, walaupun dia itu mungkin ada dosanya, dia akan diadab dulu di neraka, ya, tapi pada akhirnya akan masuk ke dalam surga selama dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, ya. Jadi konsekuensinya perlu dipahami bahwasanya orang yang berbuat syirik besar dan mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat sebelum meninggal, maka dia menjadi ahli neraka, ya. Dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahuwa kullu amalin sammahu Allah Subhanahu wa taala syirkan au kufran wa lam yasil ila haddi syirkil akbar, ya. Adapun syirik kecil, maka dia adalah setiap amalan yang Allah menamainya sebagai syirik atau sebagai kekafiran. Walam yasil ila haddi syirkil akbar, akan tetapi tidak sampai ke derajat syirik besar, ya. Meskipun Allah menyebutnya itu syirik, ya, Nabi menyatakan itu sebagai syirik, tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Wala yukhriju sahibahu minal millah, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, ya. Jadi orangnya itu masih muslim. Orang yang melakukan syirik kecil masih muslim. Tapi kalau orang melakukan syirik besar, maka dia terancam keluar dari Islam. Wa minhu an yaqul, contohnya adalah ketika seseorang hamba mengatakan laulallahu wa fulan wa sya'allahu wa syi'ta. Ya, misalnya ada seorang mengatakan, kalaulah tidak karena Allah dan karena orang ini misalnya. Jadi menggabungkan antara maslahat yang diberikan oleh Allah dan orang lain, ya. Padahal orang lain itu hanya wasilah. Tentu saja banyak yang bisa terjadi kalau tidak ada orang tersebut. Harusnya hanya Allah saja. Kalaulah Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Harusnya seperti itu cukup. Ya, jadi tidak perlu mengatakan kalaulah Allah tidak menghendaki misalnya dan Khalid tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Wah, ini jangan digabungkan, ya. Harusnya kehendak itu hanya Allah. Atau misalnya wasya Allah wa syi'ta, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu misalnya. Ya, ini tidak, ya, tidak. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, itu saja. Tidak perlu ditambahkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi ketergantungannya dua, ya, Allah berkehendak sama engkau berkehendak, ya, dua-duanya. Kalau dua-duanya ini setuju semua, maka terkabul. Kalau salah satunya tidak, maka ini tidak betul. Ya, tidak. Allah kehendak, ya, seluruh makhluk tidak istilahnya tidak bisa menangkis, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Ketika Allah sudah berkehendak, ya pasti terjadi. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun yakun. Ya, sesungguhnya perkaranya itu adalah apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan jadilah, maka terjadi, ya, maka terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wa minhul halaf, ya. Termasuk juga adalah bersumpah, ya. Dari syirik kecil
selain ucapan seperti tadi, menggabungkan ya, menggabungkan Allah dengan makhluk dalam satu kehendak, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah bersumpah kepada selain Allah. Ya. Contohnya seperti wal Ka'bah, awal Muhammad, awa abi, ya, aw yaqulu nahwa hadza. Misal berkata demi Ka'bah atau demi Muhammad, ya. Atau misal juga demi apa? Demi ayahku, ya. Bahkan di kalangan remaja dia mengatakan demi dewa. Ada yang mengatakan demi dewa. Wah, ini sudah syirik ini. Ya, ungkapan syirik, syirik kecil yang berbahaya sekali ya, bisa berdosa besar ini. Nah, demi dewa ya, atau demi apapun. Ini bahaya ya. Ucapkan saja demi Allah ya, demi Allah. Kalau memang harus bersumpah, ucapkan demi Allah ya. Kalau tidak perlu bersumpah. Ya, kalau misal dikatakan demi Tuhannya Ka'bah, itu masih boleh karena Tuhannya Ka'bah itu Allah ya. Atau demi Tuhannya Muhammad, ya itu jelas Tuhannya Muhammad itu Allah. Tapi kalau demi Ka'bah, ya ini tidak, ya ini tidak. Nah, di sini ada dalilnya dari surat Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal ya, amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, mungkin sebagian dari kita atau kaum muslimin sudah sering membaca ayat ini di hari Jumat. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Maka hendaknya dia beramal soleh. Ya, jadi orang kalau ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, ya, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik, dan dia tidak berbuat syirik bi ibadati rabbih ada. Di dalam peribadahan kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun. Ya, jadi Allah tidak boleh di, disekutukan. Ya, Allah tidak boleh disekutukan. Ya, tentunya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan apa namanya tidak boleh berbuat syirik. Ai la yara'i bi'amalihi ahadan minan nas. Nah, wallahu azza wa jalla la yaqbalu ibadata arada biha sahibaha an yuthniyan nas alaihi. Yaitu ai la yara'i bi'amalihi ahadan minan nas. Yaitu dia tidak apa namanya? La yurai, ya. Dia tidak ingin apa diperlihatkan amalannya kepada seorang pun dari manusia. Ya, dia berusaha menyembunyikan amalannya. Ya. Jadi apa amalannya itu ikhlas gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengamalkan amalan yang zahir, tidak ya. Ada amalan-amalan yang memang harus nampak. Ada contohnya sholat jamaah ya, orang sholat jamaah harus nampak, memang kelihatan pergi ke masjid kan, kelihatan kan, kelihatan pergi ke masjid, kelihatan di masjid, memang harus seperti itu, nggak bisa tidak terlihat, pasti terlihat orang. Azan misalnya, azan itu amal yang pasti terlihat, itu kan didengar orang ya. Sudah pasti. Nah, kemudian jadi imam misalnya, itu sudah pasti, tapi harus pandai-pandai menjaga niat. Nah, jadi bukan berarti maksudnya adalah kita tidak boleh mengamalkan amalan yang zahir, yang nampak, tidak. Ya, amalkan, tapi tetap menjaga niat. Ya, jangan sampai kita beramal tujuannya untuk apa? Untuk dilihat manusia. Allah Azza wa Jalla la yaqbalu ibadatan arada biha sahibaha. Nah, an yuthniyan nasu alaihi. Ya. Dan Allah tidak menerima, ya Allah tidak menerima ibadah apapun apabila seseorang itu tujuannya adalah menginginkan pujian dari manusia. Tidak. Nah, jadi harus ikhlas, ya harus ikhlas, jangan riak, jangan sum'ah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala, ya, mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Nah, saya itu lebih kaya ya dari saya lebih kaya atau lebih tercukupkan dari apa? Sekutu-sekutu. Ya, dari sekutu-sekutu yang ada dari persekutuan itu.
Man amila amalan, dan barang siapa yang beramal suatu amalan asyraka fihi ma'i, yang dia itu menyekutukan, yang dia itu menyekutukan di dalamnya suatu amalan itu denganku. Jadi dia beribadah bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lain. Ma'i ghairi, ya. Jadi beribadahnya itu tujuannya bukan hanya untuk Allah tapi juga untuk yang lain, ya. Contohnya untuk pujian manusia misalnya. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku akan meninggalkan dia dan juga sekutunya, ya. Akan ditinggalkan oleh Allah. Jadi tidak teranggap, ya. Tidak sah, ibadahnya tidak sah. Nah, dan di sini ada dalil juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sama Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi." Ya, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan dengannya, dan barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan dengannya. Qala ulama, makna al-hadis man ra'a, ya, bi amalihi wa sam'ihi an-nas liyak liyuk liyukrimuhu wa yu'azzimuhu wa ya'taqidu khairahu sama'allahu bihi yaumal qiyamah. Nah, maksudnya adalah barang siapa, ya, maksud dari di sini barang siapa yang memperlihatkan amalannya dan memperdengarkan amalannya kepada manusia dengan tujuan agar manusia itu memuliakannya dan mengagungkannya, maka oh, ketahuilah, dan agar apa? Agar dia itu dianggap kebaikannya, ya, maka sesungguhnya Allah akan memperdengarkan hal itu pada hari kiamat, ya, seperti itu. Jadi banyak sekali larangan, ya, apa, untuk berbuat syirik, ya. Tadi sudah kita bahas, kesimpulannya syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian syirik besar itu uh, pelakunya terancam kekal di neraka apabila dia meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat kepada Allah, ya. Sementara syirik kecil contohnya seperti bersumpah dengan selain Allah, ya, atau menggabungkan kehendak Allah dengan kehendak yang lainnya, ya, atau berbuat riya dan berbuat sum'ah, itu juga termasuk dalam syirik kecil. Dan juga syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam, ya, tapi melakukan dosa besar, ya. Namanya syirik, dosa besar. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Halo. Ini jajan saya ditinggal tidur ini dari tadi nih. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Ustaz. Nah, minimal ada yang jawab gitu. Ditanya ada pertanyaan tidak? Jangan tidur ini. Muzaffar, tidur antum ya? Tidur enggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Hanif? Enggak. Nah, Umamah, tadi syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak, Umamah? Umamah, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak? Bisa, Ustaz. Hah? Bisa tidak? Oh, hilang. Muzaffar, contoh syirik besar tadi apa, Muzaffar? Bersumpah, Apa? bersumpah dengan selain Allah. Oh, kan? Aduh, contoh syirik besar, Muzaffar. Kalau bersumpah dengan selain Eh, Allah itu syirik kecil. eh, Nah, eh, jelaskan 15 menit nih ngomong dari tadi nih. Jangan pada ngantuk-ngantuk ini di rumah ini. Apa tadi? Ayo. eh,
Apa? Ingat nggak Muzaffar? Contohnya syirik besar tadi apa? lupa. Ya, lupa. Nah, coba ke Aska Hanifah. Aska Hanifah harusnya bisa nih. Aska Hanifah. Nah, Ustaz, eh, beribadah kepada pohon, batu, matahari. Tuh, doa Nah, kepada pohon batu. nah Mumtaz. Oh, iya, Pak. Mudah ya. Nah, kemudian ke siapa namanya? Hilma ya. Hilma bisa open mic Hilma? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Hilma. Kalau misal orang yang melakukan syirik besar, kemudian dia tidak bertaubat saat dia sampai dia meninggal, apakah dia menjadi penghuni neraka atau tidak? Iya, Ustaz. Ya, baik, Mutasa. Kemudian ke Umamah. Umamah, contoh syirik kecil tadi, apa Umamah? Bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Nah, Mumtaz. Kemudian Hanif, apa apakah syirik kecil itu mengeluarkan pelakunya dari Islam? Hanif? Tidak. Baik. Muzaffar, sebutkan contoh lain dari syirik kecil. Muzaffar, selain bersumpah dengan selain Allah. Ayo, ayo, Eh, ayo. eh, Aduh, jangan pada ngeblank ini saya dari tadi. Jelasin nih. Ayo, selain itu apa? Selain bersumpah dengan selain Allah. Oh, Teret. ya, antum. Tadi nyatet apa enggak nih? Saya jelasin. Teret. Ya, gimana? Pembahasan satu topik doang malam ini padahal nih. Udah 20-22 loh ini. Nah, Eh, apa Muzaffar? ada. Ah, antum dari tadi Anda jelasin nggak nyatet nih. Coba pindah ke Rini coba. Contoh lain dari syirik kecil apa Rini? Tahu nggak Rini? Berbuat riya seperti beribadah karena ingin mendapat pujian dari manusia. Mumtaz. Nah, itu bisa. Berbuat ria dan melakukan ibadah karena ingin dipuji manusia. Itu juga bisa. Sum'ah, ya. Sum'ah, memperdengarkan amalan. Itu juga termasuk contoh dari syirik kecil. Nah, catat Muzaffar. Ayo, ntar antum ujian nggak komplain-komplain ntar. Ah. Dicatat, dicatat. Nah, kemudian termasuk, ya ini kita masuk apa enggak nih? 20, 25, ya sisa 2 menit ya. Nah, nggak apa-apa wis, baca sekilas saja ya. Kemudian termasuk ke dalam pokok-pokok kesyirikan yang pertama adalah sihir. Ya, sihir. Sihir itu ada ya, bukan hanya mungkin antum pernah lihat di film mungkin ya. Nah, dan sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Wasihru amalun yutaqarrabu bihi ila syaitan. Sihir itu adalah suatu amalan yang mendekatkan dengannya syaitan. Jadi amalan yang mendekatkan kepada yang didekatkan kepada syaitan. Wasumya sihran li'annahu
sarfu syai' an jihadihi. Ya, kenapa dinamakan sihir? Karena dia adalah bentuk berpaling dari arah yang benar. Ya, dia bentuk berpaling dari arah yang benar, dari arah yang seharusnya. Nah, kemudian wasihru kufrun billah. Sihir itu adalah bentuk kekafiran kepada Allah. Ya, wasihru kufrun billah. Sihir itu adalah bentuk kekafiran kepada Allah. Ya, jadi orang yang melakukan sihir itu bahaya sekali ya, terancam apa? Kekafiran. Ya, dosanya besar. Ya, bahkan orang yang mendatangi dukun itu terancam. Ya, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ya, sholat tidak diterima 40 hari 40 malam. Ya, ya qaulillahi ta'ala, ini ada dalil ya. Kalau ya ta'ala subhanahu wa ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Akan tetapi syaitan itu telah kufur, ya, telah berbuat kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, syaitan itu mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'ala malaikain, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut wa Marut. Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wala takfur. Dan tidaklah ya mereka berdua itu mengajari, ya, memberikan pengajaran min ahadin hatta yaqula, sampai mereka berdua itu berkata innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, ya maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala innama nahnu fitnatun fala takfur, hada dalilun ala anna man ta'allama sihra fa innahu yakfuru bihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kafir, janganlah kamu kufur. Ini adalah dalil bahwasanya barang siapa yang mempelajari sihir, sesungguhnya dia telah berbuat kekufuran kepada Allah, atau dia telah kafir kepada Allah. Ya. Kemudian ada dalil juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah, salasatun la yadkhulunal jannah, wa dzukira minhum musaddiqu bis sihri. Ya. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. 3 orang ini tidak akan masuk surga. Dan disebutkan salah satu di antaranya adalah musaddiqun bis sihri. Orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir. Itu orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh dukun. Dikatakan oleh sihir. Nah, waqala Rasulullah SAW ijtanibu sab'u mawbiqat ay muhlikat wa dzukira minha as-sihr. Dan Rasulullah SAW juga mensabdakan, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Ini ada hadisnya sendiri sebenarnya. Tapi di sini diringkas dan hanya disebutkan bahwasanya salah satu di antara 7 hal yang membinasakan adalah sihir. Adalah sihir. Nah, ya, adalah sihir. Jadi di antara 7 hal yang membinasakan adalah sihir. Baik. Wah, kita selesaikan saja. Min amsalati sihri al-muntashirah bainana aqdul rajuli an zaujatihi hatta la yastati'a an yujami'aha wa ma yuf'al. La yajibu ar-rajul fi zaujatihi aw yubaghidaha lahu awil aks. Nah, dan contoh dari sihir yang tersebar di antara kita adalah seperti seorang laki-laki, ikatan seorang laki-laki dari istrinya, ya, di mana sampai sang laki-laki itu tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya.
dan tidak bisa dilakukan. Nah, atau bisa juga apa namanya? Jadi marahan. Jadi marahan ya. Laki-laki sama istrinya itu jadi marahan ya, seperti itu. Kadzalika ma yuf'alu fi urudis apa nih? Tahu ya, yang ini afan ini saya nggak tahu kata ini ya. Hadza sihru. Kadzalika istidlalan bin nujumi wal kawakib 'ala al-ahdath allati tahaddatha fil ardi. Nah, termasuk juga ke dalam bentuk sihir adalah pendalilan, ya pendalilan atau apa istilahnya? Penunjukan ya, berdasarkan bintang terhadap kejadian-kejadian, bukan arah ya, terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ya, misal ya, itu bintang itu apa namanya? Bentuknya seperti itu, berarti akan terjadi apa namanya? Gempa bumi misalnya, ya. Itu misal. Ka'an yaqul idza taharraka najm kadza wa kadza fa inna hadza dalilun ala annahu sayahdutsu fil ardi kadza. Nah, wa kadza. Fa hadha min as-sihr wa kullu hadza kufrun la yajuz. Dan seperti misalnya katakan apabila bintang itu bergerak ke sana atau ke sana, maka akan terjadi seperti ini. Akan terjadi seperti ini di daerah tertentu atau di bumi misalnya. Maka ini adalah sihir. Ini termasuk sihir. Wa kullu hadza kufrun la yajuz. Dan ini semua adalah bentuk kekafiran dan ini tidak boleh. Baik, selesai pembahasan pada malam hari ini. Untuk akidah ya kita tutup dulu, setelah itu kita lanjutkan ke fikih. Nah, kita tutup untuk akidahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita istirahat sebentar ya, 5 menit. Setelah itu kita mulai lagi. 20.35 ya atau 20.36 kita mulai lagi. Jangan keluar ya. Di Zoom itu jangan keluar. Nah,